Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di awal semester 2 ini kita masih bertemu kembali untuk belajar walau dengan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi batik bab 6 motif batik tulis klasik. KD 3.1 mengenal macam-macam motif batik tulis klasik. KD 4.1 menyajikan dengan gambar macam-macam batik tulis klasik. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Motif batik adalah gambar hias pada sehelai kain batik. Motif batik dibagi dua. Ada motif tradisional dan motif modern. Motif tradisional itu dibagi dua. Yang pertama motif geometris dan yang kedua motif non-geometris. Dan selain motif tradisional, ada motif modern atau kreasi baru. Motif geometris adalah motif yang memiliki unsur bidang atau unsur ilmu ukur. Contoh, motif kawung, tumpal, lereng, pilin, swastika, dan ceplokan. Motif non-geometris adalah motif yang tidak memiliki unsur bidang atau unsur ilmu ukur. Contohnya, motif tumbuhan dan motif binatang. Motif batik tulis klasik. Motif batik tulis klasik ada 1. Motif ceplok yang gambarnya seperti contoh di atas ini. Dan motif batik ceplok adalah motif ini didasarkan pada gambar yang membentuk pola simetris keseluruhan pada kain. Misal, gambar mawar melingkar, bintang, atau bentuk kecil lainnya. Yang kedua, motif kawung. Motif kawung bisa dilihat contoh seperti di atas ini. Motif kawung merupakan motif tertua yang pada zaman dahulu dipakai untuk keluarga kerajaan. Motif kawung merupakan penampang buah aren kelapa. Ada beberapa kalangan yang mengatakan salib di antara 4 oval yang mengacu pada sumber universal tertentu. Yang ketiga, motif parang rusak, seperti gambar di atas ini. Motif ini memiliki arti pertarungan antara manusia yang melawan kejahatan dengan cara mengendalikan sifat-sifat dan keinginan mereka, sehingga mereka menjadi mulia, bijaksana, dan akan menang dengan bisa mengendalikan diri dari segala hal yang buruk. Yang keempat, motif parang baron. Motif parang barong gambarnya seperti di atas ini. Motif parang barong, motif ini dahulu hanya dipakai oleh para raja. Dipercaya sebagai pola yang suci. Arti motif parang barong yaitu supaya sang raja menjadi hati-hati dalam menjaga dirinya sendiri, sehingga diharapkan raja akan menjadi penguasa yang jujur, adil, serta bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Yang kelima, motif loreng. Motif loreng contohnya bisa dilihat dari gambar seperti ini. Motif loreng memiliki desain baris diagonal di antara motif parang. Pada motif loreng banyak ditemukan garis polanya hanya deretan garis diagonal yang sempit penuh dengan pola-pola kecil. Yang keenam,
Motif nitik. Motif nitik bisa dilihat gambarnya di atas ini. Batik motif nitik terinspirasi dari kain tenun patola yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Motif ini biasanya dipakai oleh orang tua pada acara pernikahan. Nah, yang ketujuh, batik motif semen. Gambarnya seperti contoh di atas ini. Motif semen mempunyai arti sebagai tumbuhan. Pola motif semen terinspirasi dari alam dan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pola daun gunung juga hewan. Untuk pertemuan pertama ini yang kita bahas 7 motif batik. Semoga kalian bisa lebih memahami dan mengenal lebih banyak keanekaragaman motif batik di Indonesia. Agar lebih memahami lagi, kalian bisa mengulang video pembelajaran ini dan membaca buku paket batik halaman 85. Selanjutnya, tugas kalian yaitu mencatat ringkasan materi yang ada di halaman 92. Catat yang rapi di buku tulis batik. Setelah selesai, foto dan kirimkan ke WA Ustadzah ya. Alhamdulillah, kita selesai dari pembelajaran hari ini. Ustadzah minta maaf bila ada salah kata. Sekian dari Ustadzah. Semangat PBJJ, jaga kesehatan, stay at home. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.